Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nawawi dari kelas 11 RPL 1 nomor absen 2, asal SMK Telkom Purwokerto. Dan sekarang saya akan mempresentasikan pemodelan perangkat lunak. Untuk materi ini yaitu tentang Unified Modeling Language atau singkat dengan UML. Pengertian secara umum merupakan salah satu alat bantu yang dapat digunakan dalam bahasa pemrograman yang berorientasi objek. Saat ini UML akan mulai menjadi standar masa depan bagi industri pengembangan sistem atau perangkat lunak yang berorientasi objek. Sebab pada dasarnya UML digunakan oleh banyak perusahaan raksasa dunia. Pengertian menurut para ahli. Menurut Hen, adalah bahasa yang telah menjadi standar untuk visualisasi, menetapkan, membangun, dan mendokumentasikan arti suatu sistem perangkat lunak. Menurut Adi Nugroho, merupakan metode pengembangan perangkat lunak sistem informasi dengan menggunakan metode grafis serta merupakan bahasa untuk visualisasi, spesifikasi, konstruksi, serta dokumentasi. Menurut Martin Fowler, adalah keluarga notasi grafis yang didukung oleh meta model 28 tunggal yang membantu pendeskripsian dan desain sistem perangkat lunak, khususnya sistem yang dibangun menggunakan pemrograman berorientasi objek. Berdasarkan beberapa pendapat yang dikemukakan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Unified Modeling Language UML adalah sebuah bahasa yang berdasarkan grafik atau gambar untuk memvisualisasikan, menspesifikasikan, membangun, dan pendokumentasian dari sebuah sistem pengembangan perangkat lunak berbasis objek (OOP, Object Oriented Programming). Fungsi untuk menggambarkan batasan sistem dan fungsi-fungsi sistem secara umum dibuat menggunakan use case dan actor. Untuk menggambarkan kegiatan atau proses bisnis yang dilaksanakan secara umum dibuat dengan interaction diagram. Untuk menggambarkan representasi struktur statik sebuah sistem dalam bentuk class diagrams. Untuk membuat model behavior yang menggambarkan kebiasaan atau sifat sebuah sistem dengan state transition diagrams. Untuk menyatakan arsitektur implementasi fisik menggunakan komponen and development diagram. Untuk menambahkan atau memperluas fungsionality dengan stereotypes. Jenis atau tipe. 1. Use case diagram merupakan salah satu jenis diagram yang ada di dalam UML. Diagram ini menggambarkan tentang interaksi yang terjadi di antara sistem dan juga aktor. Use case dapat pula mendeskripsikan tipe interaksi yang terjadi di antara pemakai sistem dengan sistemnya. Activity 2. Activity diagram merupakan salah satu jenis diagram yang ada di dalam UML. Diagram ini dapat memodelkan seluruh proses yang terjadi di dalam sistem yang dibuat. 3. Sequence diagram merupakan salah satu jenis diagram di dalam UML yang dapat menjelaskan interaksi yang terjadi di antara objek dengan berdasarkan kepada urutan waktu. Sequence diagram dapat pula menggambarkan urutan dan juga tahapan yang harus dilakukan untuk mendapatkan sesuatu seperti yang ada di dalam use case diagram. 4. Class diagram merupakan salah satu jenis diagram yang terdapat di dalam UML yang dapat digunakan sebagai penampil kelas-kelas atau paket yang ada di dalam suatu sistem yang akan digunakan nantinya. Diagram ini dapat memberi sebuah gambaran tentang sistem atau relasi yang ada di dalam sistem tersebut. State machine diagram merupakan salah satu jenis diagram yang terdapat di dalam UML yang dapat menggambarkan suatu transisi atau suatu perubahan keadaan yang ada di objek suatu sistem. Communication diagram merupakan salah satu diagram dalam UML yang dapat menggambarkan tahapan yang ada di dalam suatu aktivitas dan juga dapat menggambarkan interaksi yang terjadi di antara objek yang ada di dalam sistem. Deployment diagram merupakan salah satu diagram yang terdapat di dalam UML yang dapat menunjukkan letak dari suatu sistem secara fisik. Dapat dikatakan penampil bagian-bagian software yang ada di dalam hardware dan juga dapat digunakan untuk menetapkan satu sistem serta hubungannya dengan berbagai komponen hardware. Komponen diagram
merupakan salah satu diagram yang terdapat di dalam UML yang dapat menggambarkan software yang ada di dalam sistem. Komponen diagram ini adalah suatu penerapan software dari satu atau lebih kelas yang pada biasanya berbentuk file data, dokumen, tabel, dan sebagainya. Objek diagram yaitu salah satu jenis diagram pada UML yang menggambarkan objek-objek pada suatu sistem dan hubungan antarnya. Composite struktur diagram yaitu salah satu jenis diagram pada UML yang menggambarkan struktur internal dari pengklasifikasian, class, komponen, atau use case, dan termasuk titik-titik interaksi pengklasifikasian ke bagian lainnya dari suatu sistem. Ini hampir mirip seperti kelas diagram yang akan, tetapi composite struktur diagram menggambarkan bagian-bagian dari individu kelas saja, bukan semua kelas. Interaction overview diagram yaitu salah satu jenis diagram pada UML yang berguna untuk memvisualisasikan kerjasama dan hubungan antara activity diagram dengan sequence diagram. Package diagram yaitu salah satu jenis diagram pada UML yang digunakan untuk mengelompokkan kelas dan juga menunjukkan bagaimana elemen model akan disusun, serta menggambarkan ketergantungan antara paket-paket. Diagram timing yaitu salah satu jenis diagram pada UML yang disebut sebagai bentuk lain dari interaksi diagram, di mana fokus yang paling utama kepada waktu. Diagram timing berguna untuk menunjukkan faktor-faktor yang membatasi antara perubahan state terhadap objek yang berbeda. Keuntungan uniformity. Pengembang cukup menggunakan satu metodologi dari tahap analisis hingga perancangan, memungkinkan perancang komponen antarmuka secara terintegrasi bersama perancang perangkat lunak dan perancangan struktur data. Understandability. Kode yang dihasilkan dapat diorganisasi ke dalam kelas-kelas yang berhubungan dengan masalah sesungguhnya sehingga lebih mudah untuk dipahami. Stability. Kode program yang dihasilkan relatif stabil sepanjang waktu karena mendekati permasalahan yang sesungguhnya. Reusability. Dengan metodologi berorientasi objek, dimungkinkan penggunaan ulang kode sehingga pada akhirnya akan sangat mempercepat waktu pengembangan perangkat lunak atau sistem informasi. Use case diagram. Pengertian. Menurut para ahli, pengertian use case diagram adalah sebagai berikut. Diagram untuk menunjukkan peran dari berbagai pengguna dan bagaimana peran-peran menggunakan sistem. Singer, Jackson, dan Birch. Representasi visual yang mewakili interaksi antara pengguna dan sistem informasi dalam UML, Sally dan Rosenblatt. Jadi, dapat disimpulkan bahwa use case diagram adalah diagram yang merupakan representasi visual yang mewakili interaksi antara pengguna dan sistem informasi untuk menunjukkan peran dari pengguna dan bagaimana peran menggunakan sistem. Simbol. Aktor menspesifikasikan hiburan peran yang pengguna mainkan ketika berinteraksi dengan use case. Dependensi. Hubungan di mana perubahan yang terjadi pada suatu elemen mandiri independen akan mempengaruhi elemen yang bergantung pada elemen yang tidak mandiri. Generalization. Hubungan di mana objek anak yang berbagi perilaku dan struktur data dari objek yang ada di atasnya, objek induk. Include. Menspesifikasikan bahwa use case sumber secara eksplisit. Extend. Menspesifikasikan bahwa use case target memperluas perilaku dari use case sumber pada suatu titik yang diberikan. Association. Apa yang menghubungkan antara objek satu dengan objek yang lainnya. System. Menspesifikasikan paket yang menampilkan sistem secara terbatas. Use case. Deskripsi dari urutan-urutan aksi-aksi yang ditampilkan sistem menghasilkan suatu hasil yang terukur bagi suatu aktor. Collaboration. Interaksi aturan-aturan dan elemen-elemen lainnya yang bekerjasama untuk menyediakan perilaku yang lebih besar dari jumlah elemen-elemennya. Node. Elemen fisik yang eksis saat aplikasi dijalankan dan mencerminkan suatu sumber daya komputasi. Fungsi. Use case diagram digunakan untuk memodelkan dan menyatakan unit fungsi atau layanan yang disediakan oleh sistem atau bagian sistem, subsistem atau kelas ke pemakai. Kelas diagram. Pengertian secara umum.
Kelas diagram adalah diagram yang digunakan untuk menampilkan beberapa kelas serta paket-paket yang ada di dalam sistem atau perangkat lunak yang sedang kita gunakan. Kelas diagram memberi kita gambaran diagram statis tentang sistem atau perangkat lunak dan relasi-relasi yang ada di dalamnya. Pengertian menurut para ahli: kumpulan objek-objek dan yang mempunyai struktur umum, behavior umum, relasi umum, dan semantik atau kata yang umum. Kelas-kelas ditentukan atau ditemukan dengan cara memeriksa objek-objek dalam sequence diagram dan collaboration diagram. Sebuah kelas digambarkan seperti sebuah bujur sangkar dengan 3 bagian ruangan. Kelas sebaiknya diberi nama menggunakan kata benda sesuai dengan domain atau bagian atau kelompoknya. Witten L. Jeffrey et al. 2004. Diagram yang menunjukkan kelas-kelas yang ada dari sebuah sistem dan hubungannya secara logika. Kelas diagram menggambarkan struktur statis dari sebuah sistem. Karena itu, kelas diagram merupakan tulang punggung atau kekuatan dasar dari hampir setiap metode berorientasi objek termasuk UML. Henry, 2008. Struktur kelas main, yaitu kelas yang memiliki fungsi awal dieksekusi ketika sistem dijalankan. Kelas interface, kelas yang mendefinisikan dan mengatur tampilan ke pemakai. Biasanya juga disebut dengan kelas boundaries. Kelas yang diambil dari pendefinisian use case merupakan kelas yang menangani fungsi-fungsi yang harus ada dan diambil dari pendefinisian use case. Kelas entitas merupakan kelas yang digunakan untuk memegang atau membungkus data menjadi sebuah kesatuan yang diambil maupun akan disimpan ke basis data. Simbol asosiasi, association, relasi antar kelas dengan makna umum. Asosiasi biasanya juga disertai dengan multiplicity, director association atau asosiasi berarah. Relasi antar kelas dengan makna kelas yang satu digunakan oleh kelas yang lain. Asosiasi biasanya juga disertai dengan multiplicity. Generalisasi. Relasi antar kelas dengan makna generalisasi, spesialisasi, umum khusus. Dependensi atau kebergantungan. Relasi antar kelas dengan makna kebergantungan antar kelas. Agregation atau agregasi. Relasi antar kelas dengan makna semua bagian, multipart. Fungsi memodelkan vokabulari dari suatu sistem, menggambarkan kolaborasi sederhana, memodelkan logical database skema, memodelkan distribusi responsibility. Ya, sekian dari saya. Semoga materi tersebut yang saya sudah jelaskan memberi manfaat, terutama bagi kalian yang menempuh di jurusan rekayasa perangkat lunak dan juga kalian yang sedang mengerjakan proyek aplikasi tertentu. Terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf bila ada kekurangan, dan sekian, sampai jumpa.